kita 2023 gue sebagai musisi kayak ingin start a new chapter lah. Yang percaya sama Vinci dari penampilan siapa? Sering ketemu, cuman kayak paling ketemu nongkrong sama teman-teman, satu tongkrongan gitu, cuman Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari Vidi Aldiano, insecure hingga sempat banyak tolak job manggung. Vidi Aldiano curhat mengenai dirinya yang banyak menolak job manggung di awal 2023. Hal itu dilakukan Vidi Aldiano ternyata lantaran dirinya merasa tak percaya diri. Vidi merasa tak memiliki karya baru di dunia musik yang membesarkan namanya. Ditambah lagi Vidi juga kini tak hanya menggeluti dunia tarik suara, tapi juga membawakan acara. Hal itu ternyata membuat Vidi merasa dirinya sebagai seorang penyanyi yang tidak produktif. Gue kayak menceritakan kayak ya udah nanyain Sheila tuh di mana sebenarnya, pasangan gue di mana, karena sering banget dia hilang entah di mana. Jadi gue sering banget menanyakan si where you at ini di WhatsApp gue sama dia gitu, lu di mana, kamu di mana, where you at. Jadi kayak seorang pasangan selalu mencari pasangannya lagi ada di mana. Nah, lagu ini kan tadi ada Desiana ya, sedekat apa sih sama Siana? Deket banget, one of my best friend, dan dia Ishan tuh salah satu peran yang sangat penting dalam comebacknya gue di 2023 ini. Jadi dia menyemangati gue, dia yang kayak membuat gue keluar dari insecure gue dalam balik ke industri musik. Jadi dia sampai akhirnya gue kerja sama dia sekarang, partneran di Sky bareng sama dia, sampai kemarin juga ke Korea, gue rekaman, dia yang nemenin, bantuin gue quality control, bikin lirik segala macem gitu. Kak Vidi, penampilan yang percaya dengan Vinci itu seperti apa Kak Vidi? Setelah kemarin menghabis nama dia. Iya, dengan rebranding banget semuanya. Jadi kayak emang pingin Vidi ini nantinya menjadi sebuah brand yang gampang disebut sama orang. Karena Aldiano tuh dari zaman dulu tuh sering banget orang salah sebut lah. Kalau misalnya gue ke backstage di Alidano lah, Aldino lah, apa segala macam. Jadi kayak gue pingin lebih simple, Vidi aja, sehingga kalau misalnya pun nanti gue akan masuk ke global market, orang akan lebih gampang gitu melihat nama gue gitu. Kak Vidi kan ini kan lagunya terinspirasi dari chat-chat Kak Vidi ke Kak Sheila yang Betul. sering ya. Nah, Kak Sheila sendiri nanggepinnya gimana Kak Vidi? Ya, Sheila sih selalu nggak pernah menanggapi yang sesuatu yang berlebihan ya. Jadi kayak gue bikin lagu ini juga tentang dia. Ya gini deh, gue dulu bikin lagu judulnya Dara waktu gue nikah sama dia. Dia kan cuma gitu doang kan. Ini pun juga sama gini. Makanya gue sering banget dapet jempol dari dia. Akhirnya si jempol ini gue akhirnya masukin ke salah satu koreo di Where You At ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ada begininya, For You I'll Always Try, itu gue selalu begini tuh, ini adalah Sheila sebenarnya. Kasih ya teman-teman. Kak Vidi dengan penampilan yang percaya dengan Vinci, harapannya seperti apa sih? Iya, thank you Mbak, pertanyaannya keren. Gue tuh emang orang yang percaya sama Feng Shui dari sisi rumah pertama segala macam, dan lately dari tahun 2021 tuh gue emang gue punya keluarga kedua itu adalah Chinese. Jadi mereka tuh sangat amat into sama Feng Shui, jadi gue akhirnya terpengaruh, dan kayak waktu gue dibacain sama orang Feng Shui ini, gue jadi kayak ngerasa, jadi gue cobain. Dan bener dari 2021 kan tuh lagi masa-masa susah ya buat kita ya. Gue mencoba lah, nggak tahu ya ini gara-gara unsur atau segala macam usaha dan doa ya, tapi karena mungkin dibantu sama Feng Shui juga, jadi kayak lebih semuanya terasa lebih ringan dan lebih lancar aja semuanya gitu. Jadi gue berdoa aja biru ini bisa menjadi sebuah warna yang membuat teman-teman nyaman melihat saya gitu. Termasuk fashion juga berubah juga ya Kak. Dulu kan sering pakai kain nih. Dulu. Nah, sekarang Sebenarnya akan gimana nih fashionnya? Oh, kalau kain nggak akan berubah sih. Kain akan tetap berubah. saya pakai gitu. Cuman on some stages kayak hari ini gitu kan, lagunya kayak apa, acara seperti apa, menyesuaikan. Gue kalau secara fashion nggak pernah merasa gue tuh punya style yang tetap gitu. Karena gue anaknya very ya kayak air aja, adjust gitu. Kayak lagi acara seperti apa, gue lagi feel-nya kayak apa, gue pakai baju seperti apa. Jadi kalau nanya fashion gue sekarang jadi kayak gini, sebenarnya enggak juga, karena gue memang lagi suka aja gitu. Tapi besok ada acara kenegaraan atau acara perusahaan apa gitu, ingin pakai batik, kain lagi,
kain juga gitu. Tapi warna biru sendiri maknanya apa sih? Warna biru. Update kesehatan dong. Rambut, gaya rambut. Kalau rambut ini sebenarnya adalah rambutnya Sheila sih sebenarnya. Ini adalah homage gue untuk Sheila Dara karena ini kan lagu tentang dia. Jadi gue pingin kayak secara visual. Kemarin Sheila sempat biru walaupun sekarang udah hitam lagi ya. Jadi ini waktu gue bikin lagu ini dia lagi biru rambutnya. Jadi gue pingin membuat sebuah homage untuk Sheila waktu gue bikin lagu ini. Soal kesehatan dong Kak Vidi. Ya, sehat kok, sehat kan? Kok nggak kurus baik? Enggak, gue malah naik gila. Enggak. Kak Vidi kan kemarin sempat katanya kanker sudah bertahun-tahun kan sudah menyebar juga. Ini yang menyebar udah di mana aja sih, Bang? Itu personal, saya nggak mau jawab. Istri larang anak lihat foto Yama Carlos karena kesehatan mental. Pengadilan Negeri Tangerang telah menetapkan Yama Carlos sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Arvita Dwi Putri. Kendati demikian, sampai hari ini Yama belum bertemu putra mereka karena masih diasuh oleh Arvita. Arvita mengakui bila sang putra memang sempat beberapa kali menanyakan keberadaan ayahnya, bukan tanpa alasan. Arvita sengaja belum mau mempertemukan Yama dengan anak mereka karena trauma. Diketahui usai putusan hak asuh anak jatuh ke tangan Yama, Arvita pun siap mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Tangerang. Ia keberatan sebab alasan dirinya tak mendapatkan hak asuh anak karena dinilai sering mabuk-mabukan dan tak menyiapkan makan. Padahal Arvita merasa tidak pernah pulang ke rumah dalam kondisi mabuk sampai lupa kewajiban mengurus anak. Eksekusi. Tapi karena kami banding tidak bisa dieksekusi. Ya, harus tunggu. Nanti banding anggap saja ditolak. Ya, kami kasasi PK. Ini berkelanjutan bertahun-tahun lamanya. Mau sampai kapan? Belajar dari kasus Faifi itu. Saya pegang Faifi juga pada saat itu kan. Sampai dari negeri tinggi, kasasi PK, semua mana. Apa bisa diskusi? Ya bisa. Faifi itu kan dari negeri menang, tinggi menang, kasasi menang, PK menang. Inkrah. Kami minta eksekusi kepada pengadilan pada saat itu ya. Kita minta unmanning, kita eksekusi, nggak bisa dieksekusi. Ini manusia Pak, bukan barang ini. Nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dieksekusi. Jadi kalaupun nantinya negeri menang, tinggi menang, kasasi menang, PK menang kabul. PK menang. Apa bisa dieksekusi? Saya nggak yakin bisa dieksekusi. Ini manusia, ini anak ini. Apakah kita mau menempuh seperti kayak gitu? Kalau mau, ya silakan kita ikuti. Tapi kalau mau duduk sama-sama, udah santai, tenang, beres usaha. Tangan saya semuanya jadi enak. Udah, kalau saya pegang semuanya selesai. Kalau airnya tenang, ikannya dapat. Ya Arvita ya. Pokoknya Arvita nggak boleh jelek-jelekin, Arvita nggak boleh buka aib, Arvita nggak usah lapor-lapor. Biar gimana itu Thor itu bapaknya anakmu, ya kan? Benar? Ya kan? Kamu nih bubu. Jangan bubu dilapor polisi pula. Aduh, bubu. Masa bubu gini dulu I love you sekarang mau lapor polisi, kasihan amat sih. Janganlah ya. Nggak boleh lah ya. Sudah dilapor. Aduh. Banyak laporan. Banyak, aduh. Janganlah. Kalau saya nggak mau selaku kuasa hukum, saya tidak mau seperti kayak gitu. Karena awal dari cinta, maka selesai juga dengan cinta. Gitu ya. Selesai baik-baik. Nggak boleh saling lapor. Jangan. Pas dulu I love you, peluk-peluk ya kan. Wah, Valentine ya kan. Sekarang lapor polisi kan. Mana perasaan ini kok kayaknya nggak stabil ya kan. Dulu love, sekarang mau laporkan penjara. Ini mana sih? Di mana letak cinta itu yang sejati? Ya kan? Jadi siap ya. Bungkus ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Ya. Sahabat Arvita. Ya, duduk di sini sama-sama, kita semua selesai dengan baik. Ya, nggak ada lagi pertengkaran, semua sudah selesai, perceraian juga sudah dikabulkan. Pasca rehabilitasi, Ello tak lagi nyanyikan lagu rock. Penyanyi Marcelo Tahito merilis lagu Do Over pada Jumat 6 Oktober 2023. Marcelo Tahito mulai menggarap lagu Do Over setelah keluar dari panti rehabilitasi.
usai terjerat kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada tahun 2018 lalu. Penyanyi yang akrab disapa Ello itu menuliskan lirik lagu Do Over tentang perjalanan hidupnya hingga masuk panti rehabilitasi. Saat ini suami Cindy Maria itu semakin bersemangat untuk kembali berkarya. Marcelo Tahito atau Ello yang kini berusia 40 tahun merasa lebih mudah menuliskan lirik lagu Do Over dengan bahasa Inggris. Anak musisi Minggu Tahito dan Diana Nasution itu sampai gelisah menjelang lagunya tersebut dirilis ke industri musik Indonesia. Hanya saja Ello tak lagi ngerok saat menyanyikan Do Over. Ello banting setir membuat karya indie pop setelah menelurkan 3 album dengan genre rock dan salah satu albumnya bahkan meraih penghargaan album rock terbaik AMI Awards 2021. Mungkin lagi stok lagu gue banyak kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi benar dibilang Aka bahwa bahasa Inggris juga bisa break market Indonesia juga kok. Momen yang paling diingat saat pembuatan lagu seperti apa sih Kak? Sampai diingat banget. Gue lagi fresh-freshnya gitu, dalam arti gue baru keluar rehab gue dari di momen-momen gue lagi bener-bener menata hidup gue lagi. Di situ gue mendapatkan energi untuk membuat lagu ini gitu. Jadi itu yang paling gue ingat sih. Berarti peran support keluarga seperti apa Kak? In general, secara umum, pecah sih, mesti kayak terutama yang sekarang ya, istri gue bener-bener dia adalah jangkar gue sih saat ini, istri dan anak gue sekarang. Apapun yang gue lakukan demi mereka. Kembali lagi dari sifat Ello yang dulunya rocker, kemudian lagu pop, sekarang gimana sih Kak? Transisi dari situ gimana ceritanya? Gue sebenarnya nggak terlalu memusingkan itu sih gitu. Maksudnya gue hanya bermusik dan gue pengen main musik apa aja yang gue bisa, apa yang gue mampu, apa yang gue suka, itu yang gue tuangin dalam karya-karya gue berikutnya. Tapi apa sih kayak pertimbangan kenapa nggak takut gitu kehilangan lagi sebagai rocker gitu? Kenapa? Karena, maksudnya nggak takut di label sebagai rocker itu hilang karena kan mungkin sebagian atau beberapa musisi takut kehilangan fans dan segala macam. Ini secara marketing mungkin nggak wise ya gue jawab ini, cuma apa arti sebuah label brand untuk gue, karena gue yang tahu diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin secara marketing ini mau dibawa kemana sih gitu, mungkin ya, cuma kembali lagi gitu, gue musisi gitu, yang akan menjadi benang merahnya adalah suara gue dan karya gue, apapun bentuknya karya. Kira-kira. Nah jadi kalau bilang seni itu nggak ada batasannya, Ya. kalau terbuka dengan genre pop sekarang, berarti terbuka juga dong sama genre lainnya, mungkin bisa aja dangdut mungkin gimana? You never know man. Kalau kata Justin Bieber, never say never. Berarti nggak menurut mungkin akhirnya bakal bikin lagu dangdut? Makanya gue bilang, gue sempat kepikiran, keren juga ya kalau lu pernah tahu ada yang namanya Govinda Jaya Jaya nggak sih, tau gak sih? Kalau lagu Sekolah Shaker tau gak sih? Itu kan sangat India yang tabla gitu, tapi keren banget kemasannya. Mungkin akan ada unsur itunya juga, kita nggak tahu. Gue suka. Mungkin pengen kayak apa ya, pengen mengeksplor lebih jauh lagi kan musik lu, untuk maksudnya berawal dari lagu ini gitu, lain mungkin mau mengeksplor. Ini adalah start dari petualangan musik gue yang baru, Do Over ini. Kedepannya gue akan lebih bebas lagi untuk eksplorasi terhadap segala macam jenis musik. Mungkin memang lo lagi ada di titik jenuh di musik grunge atau rock itu yang sebelumnya lo bawakan, makanya akhirnya lo pengen explore lebih jauh gitu. Gue nggak pernah jenuh sih, sampai sekarang gue dengerin terus, dan gue masih punya karya yang kayak gitu, dan gue masih bikin karya yang seperti itu. Tapi yang gue bilang, masalah keinginan gue nggak tahu nih kedepannya gimana. Jadi kalau ngomong jenuh enggak. Kabar selanjutnya datang dari sopir Karen Delano yang ditangkap saat sedang makan bakso. Kasus penggelapan mobil fashion stylist Karen Delano menemui babak baru. Pelaku yang merupakan sopir Karen Delano berhasil ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat.
Ia diringkus saat tengah menyantap bakso di sebuah food court. Ya, polisi menangkap FS, pria yang melarikan mobil fashion stylist Karen Delano di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. FS diketahui merupakan sopir Karen. Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Arif Purnama membeberkan kronologi penangkapan FS yang melarikan diri ke Bandung. Selanjutnya, tim bergerak ke Bandung dan di-backup oleh Polda Jawa Barat. Polisi menciduk FS di sebuah tempat makan dan ketika itu FS sedang makan bakso. Dari penangkapan FS, polisi mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menangkap 2 orang lainnya yang berinisial MJ dan H. MJ dan H merupakan penadah serta penjual mobil milik Karen. Atas perbuatannya, FS disangkakan pasal 372 KUHP terkait penggelapan. September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saudara Karen Delano didampingi oleh kuasa hukumnya, saudara Sandi Arifin, membuat laporan ke Polsek Metropolitan Setiabudi untuk melaporkan supir pribadinya berinisial FS yang melakukan penggelapan mobil atau kendaraan pribadi dari saudara Karen Delano. Adapun tempat kejadian, mobil tersebut dibawa dari salah satu apartemen di daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat tinggal saudara Karen Delano. Selanjutnya ada 5 orang yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut, yakni yang pertama adalah FS, 54 tahun, adalah supir pribadi dan juga sebagai pelaku penggelapan. Yang kedua inisial MJ, 42 tahun, sebagai pelaku penadahan ataupun perantara penjualan unit kendaraan. Yang ketiga inisial H, 41 tahun, perannya adalah pelaku penadahan ataupun perantara penjual. Selanjutnya yang keempat inisial A, dan yang terakhir adalah inisial TZ. 2 pelaku tersebut berstatus DPO, di mana mereka berperan sebagai yang membeli ataupun juga menadah mobil expander dengan nopol B1625 DFF milik saudara Karen Delano. Bisa dilihat di samping mobilnya. Jadi selanjutnya barang bukti yang diamankan 1 unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2021 dengan nopol B1625 DFF atas nama atau kepemilikan saudara Karen Delano. Juga turut diamankan uang tunai sebesar Rp900.000, sisa hasil uang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku FS atau supir. Selanjutnya diamankan juga 1 unit handphone dengan SIM card atau milik supir pribadi dengan inisial FS. Dan juga yang terakhir barang bukti yang diamankan 2 buah plat nomor palsu dengan nopol F1702ZN. Kronologis bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, supir pribadi atau
pelaku bernama FS melakukan penggelapan dan atau melarikan unit kendaraan milik saudara Karen dengan jenis mobil Expander, di mana FS tersebut atau pelaku baru bekerja selama 7 hari bersama saudara Karen Delano. Selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, saudara Karen Delano didampingi kuasa hukumnya saudara Sandi Arifin membuat laporan polisi. Setelah itu, tim unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi yang dipimpin oleh AKP Bakhtiar melakukan penyelidikan. Dengan petunjuk awal adalah data pribadi yang memang sudah diketahui oleh saudara Karen Delano, sehingga kami beserta tim Kabar terakhir datang dari artis cantik Steffi Zamora yang telah jelaskan alasan hubungannya kandas dengan Vero Walando. Jalinan asmara pemain film Steffi Zamora dan Vero kandas sejak beberapa bulan lalu. Steffi Zamora kini sudah tak lagi mengunggah foto dan video bersama Vero di akun media sosialnya. Sementara itu Vero juga diketahui pernah mengunggah hal tentang perselingkuhan di akun media sosialnya. Steffi Zamora mengakui kisah cintanya dengan Vero kini sudah berakhir. Steffi tidak menjelaskan detail kisah cintanya yang telah kandas itu. Ia juga menolak menjelaskan alasannya mengakhiri jalinan cintanya. Chemistry-nya sama Zikri. Chemistry sama Zikri. Sama sekali enggak. Jadi kita emang udah sering ketemu, cuman kayak paling ketemu nongkrong sama teman-teman, satu tongkrongan gitu. Cuman baru bener-bener pertama kali yang di sini tuh sama Zikri gitu. Sama sekali nggak susah karena anaknya juga easy going aja gitu. Dan aku kan juga ya udah sama siapa aja juga ngobrol-ngobrol dari awal adegan sama Zikri udah langsung ngobrol. Langsung itu segala macam, jadi nggak susah sih, benar-benar langsung dapet chemistry-nya. Cuman yang susah itu mungkin aku tuh karena kita temen banget gitu, jadi yang susah itu nahan ketawa kalau adegan-adegan mesra atau adegan apa itu aja sih yang susah. Kan yang ceritanya kan sama mantan gitu, pernah dialami sama hati sendiri di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata. Balikan sama mantan ya? Ya pernah lah. Pernah lah. Tapi kayaknya sekarang udah gak mau ya. Berarti ada sisi related cerita nih Kak sama kehidupan Kak Steffi? Lumayan. Maksudnya ini kan ceritanya yang udah lama gak ketemu tahun-tahun gitu. Terus beli ketemu lagi sama satu orang. Mungkin ya aku pernah ngalamin. Pertanyaan terakhir lokasi jauh. Oh gitu, ya udah Kak Steffi jawab isu soal putusnya sama ini dong. Sama Vero Walando. Itu bener gak sih? Kan ini banyak banget nih muncul berita-berita. Emang udah putus? Oh, kerjaan aja. Yuk. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.